Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat-sobat kantin Ramadan, kajian rutin Ramadan 1443 Hijriah SD Muhammadiyah Kutoarjo, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, dan juga nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bersama-sama pada sore hari ini untuk belajar, untuk mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran disampaikan. Sobat-sobat kantin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Saudin akan menyampaikan bagaimana kita selalu berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan dijanjikan, diberikan kepada kita atau kepada beberapa yang memenuhi kriteria. Satu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan masih banyak lagi amal-amal yang itu dijanjikan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Nah, di antara sekian amal-amal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini Pak Sabdan akan membahas salah satu ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 204, di mana di sana Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik, dengarkanlah dengan seksama, dengarkanlah dengan penuh penghayatan, agar mendapatkan ilmu, agar paham terhadap penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, agar kita mengetahui mana yang diperintah untuk kita laksanakan, agar kita mengetahui mana yang dilarang kemudian bisa untuk kita tinggalkan, dan berbagai macam ilmu, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran. Intinya bahwa ketika Al-Quran ini dibacakan, maka perintah Allah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam untuk memperhatikan ayat-ayat itu disampaikan, sehingga kita bisa memahami, faham, bisa menghayati, sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan mana-mana yang perintah dan mana-mana yang dilarang, sehingga kita bisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, sehingga nanti Allah akan menurunkan, memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita. Jadi salah satu di antara sekian banyak amal-amal yang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, itu adalah kita diperintahkan untuk ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, maka kita dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik, dan diam. Diam itu meninggalkan pembicaraan, atau kita meninggalkan hal-hal yang itu menjadikan kita tidak mendengar. Sehingga ketika pengajian-pengajian itu disampaikan, para ustadz, para mubalik, para ulama sedang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, dijelas-jelaskan kepada kita, dan kita itu adalah orang yang mendengar, orang yang ngaji, maka perintahnya itu adalah dengarkan dan diam. Jangan kemudian kita itu malah berbicara sendiri. Dengan kita sibuk berbicara sendiri, akhirnya kita tidak mendengar, akhirnya kita tidak paham, tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara, oleh mubalik, oleh ustadz. Karena kita tidak paham terhadap ayat-ayat yang telah dijelaskan dan disampaikan, maka kemudian kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak paham.
Dan juga kita bisa jadi karena tidak paham malah justru meninggalkan perintah, kemudian melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat disampaikan, Quran disampaikan, kemudian kita perintahnya adalah mendengar. Mendengar dengan sebaik-baiknya, mendengar dengan seksama, fokus itu adalah kita mendengar dan diam untuk memperhatikan segala penjelasan-penjelasan yang disampaikan berkaitan dengan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita menjadi faham, menjadi mengerti betul, menjadi suatu keyakinan yang kuat di dalam diri kita, yang kemudian nanti akan menuntut kita untuk melaksanakan mana-mana yang diperintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melaksanakan perintah itu, mendengar dan diam untuk memperhatikan, dan kita melaksanakan perintah-perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, maka Allah selanjutnya akan memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada kita, yang itu sangat kita butuhkan agar kita itu menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pesan dari Pak Saifuddin untuk kesempatan sore hari ini. Mari kita senantiasa mendengar Al-Quran, mengaji tentang Al-Quran, ya, untuk mendengar dan dia memperhatikan penjelasan-penjelasan dari para mubaligh, dari para ustadz, agar kita itu memahami kandungan-kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini memang Al-Quran diturunkan untuk kita fahami. Kalau kita itu nanti justru melaksanakan sebaliknya, ketika dijelaskan malah ramai sendiri, berbicara sendiri, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik, pemahaman tidak bisa kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang lain tidak bisa kita dapatkan, dan nanti kita akan rugi sendiri ketika terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nanti akan dimasukkan ke surga itu adalah atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, itu juga semuanya atas kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan sebab-sebab yang itu bisa Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Demikian, ada kekurangannya saya mohon maaf, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan yang itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi